Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Nika Deari Julantari, NIM 18170411067 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan bisnis, mengenai cara membudidayakan ledu atau bisa kita sebut dengan lebah madu di desa kecamatan Kabupaten Karangasem. Perencanaan bisnis yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan bisnis. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas mengenai perencanaan bisnis yang telah saya buat, yaitu mengenai pembudidayaan lebah madu atau kita bisa katakan ledu di desa kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Topik yang pertama yang akan saya bahas di dalam materi presentasi hari ini yaitu mengenai gambaran umum desa maupun usaha yang akan saya jalankan. Yang kedua yaitu mengenai analisis pasar dan pemasaran. Yang ketiga yaitu mengenai proses produksi pembudidayaan lebah madu. Yang keempat yaitu mengenai sumber daya manusia yang terdapat dalam pembudidayaan lebah madu. Yang kelima yaitu tentang perencanaan pengembangan bisnis yang akan saya jalankan nanti ke depannya. Yang keenam yaitu mengenai pemanfaatan teknologi informasi. Yang ketujuh yaitu mengenai analisis keuangan yang terdapat dalam proses pembudidayaan lebah madu. Yang kedelapan yaitu dampak dan resiko. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi desa, yang dimana desa yang saya pakai yaitu desa Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Yang dimana desa ini merupakan desa yang terletak di dekat kaki Gunung Agung, wilayah bagian barat, Kecamatan Karangasem. Desa ini memiliki lahan dan tanah yang subur, dengan suhu udara berkisar 26 sampai 28 derajat Celcius. Desa Kecamatan Rendang merupakan desa yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Selain itu, desa ini memiliki lahan dan tanah yang subur yang cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan lahan perkebunan. Selain itu, desa ini memiliki banyak tempat pariwisata yang seperti yang kita kenal, seperti Taman Endelwis yang memiliki yang berisi tentang beraneka ragam tanaman bunga. Karena banyaknya tanaman bunga yang ada di desa ini membuat saya tertarik untuk membuka sebuah bisnis atau peluang bisnis mengenai pembudidayaan lebah madu, dikarenakan lebah memiliki potensi yang menjanjikan keuntungan yang maksimal mungkin untuk bisa membantu perekonomian masyarakat. Untuk materi yang kedua, saya akan membahas mengenai deskripsi usaha, yang dimana rancangan usaha yang saya buat yaitu tentang pembudidayaan lebah madu di desa Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Nah, jenis lebah yang saya gunakan yaitu dua, ada jenis lokal dan jenis kelanceng. Di mana seperti yang kita ketahui, lebah madu akan menghasilkan madu yang berkualitas dan akan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Hampir sebagian besar masyarakat di dunia sangat menyukai madu, dikarenakan madu memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan. Dan sudah banyak juga para peneliti yang melakukan penelitian mengenai khasiat yang terdapat di dalam madu, yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita sendiri. Selain itu, madu juga sangat dipercayai bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit di dalam tubuh kita, seperti menghilangkan sariawan, batuk, sakit tenggorokan, membantu menyembuhkan luka bakar, dan penyakit-penyakit lainnya. Selain itu, madu juga dipercayai baik untuk alat kecantikan. Makanya tak jarang kita lihat kosmetik wanita seperti masker mengandung madu. Tetapi seperti yang kita ketahui, madu murni sangat sulit didapatkan atau terbatas.
dikarenakan kebanyakan madu sekarang ini mengandung campuran gula yang tinggi untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Keterbatasan madu dikarenakan jumlah penduduk yang berternak lebah madu terbatas dikarenakan kurangnya pengetahuan dan tentang penghasilan keuntungan yang didapatkan jika kita membudidayakan lebah madu. Selain itu, dari keterbatasan ini, saya membuat ide untuk mengembangkan usaha budidaya lebah madu agar bisa membantu perekonomian masyarakat di desa dan juga bisa membantu masyarakat yang ingin belajar mengenai cara pembudidayaan lebah madu yang baik, seperti jenis lebah madu lokal dan jenis lebah kelanceng itu. Selain itu, dibuatnya usaha ini agar bisa meningkatkan produktivitas madu lebah agar bisa memenuhi permintaan konsumen. Adapun visi dan misi usaha. Visi yaitu bisa menjadikan Desa Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasembali sebagai penghasil madu jenis lebah lokal dan jenis lebah kelanceng terbaik di Indonesia. Untuk misi usaha yaitu bisa meningkatkan kualitas produk lokal dalam negeri agar dengan meyakinkan masyarakat kualitas madu produk lokal lebih memiliki kualitas yang lebih baik daripada produk luar negeri. Yang ketiga yaitu bisa memproduksi madu yang memiliki kualitas terbaik dengan menggunakan kualitas lebah madu yang unggul seperti jenis lebah madu lokal dan lebah madu kelanceng. Yang ketiga yaitu bisa meningkatkan produktivitas madu agar bisa memenuhi permintaan konsumen. Yang keempat yaitu bisa membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana cara membudidayakan lebah madu agar bisa menciptakan madu yang memiliki kualitas yang unggul. Adapun tujuan dari usaha yang saya buat yaitu untuk bisa mengembangkan usaha ini sehingga masyarakat yang belum mengerti prospek usaha ini seperti keuntungannya dan lain-lainnya agar bisa tertarik untuk mengembangkan usaha ini. Yang kedua yaitu tujuan dibuatnya proposal ide bisnis ini untuk membantu mengembangkan potensi usaha masyarakat yang sudah berjalan seperti pembudidayaan lebah madu untuk mencari investor yang mau mendanai usaha ini agar usaha ini semakin berkembang dan meningkatkan kapasitas produksi lebah madu. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas lebah madu dengan upaya meningkatkan laba usaha peternak lebah. Yang keempat yaitu dengan adanya usaha ini, pembudidayaan lebah madu diharapkan agar bisa membantu desa untuk mengurangi tingkat pengangguran di desa terutama untuk para remaja. Baik, untuk materi yang kedua saya akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran, yang dimana aspek pasar dan pemasaran di sini terdapat analisis produk, segmentasi pasar, analisis pesaing, strategi pemasaran, dan juga analisis SWOT. Yang dimana untuk analisis produk madu lebah yang kami produksi ini merupakan madu yang dihasilkan dari jenis lebah lokal dan lebah kelanceng, yang dimana hasil dari kedua lebah ini menghasilkan madu yang memiliki kualitas terbaik yang bisa dikonsumsi sebagai suplemen vitamin yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Untuk segmentasi pasar, sasaran konsumen bisnis usaha lebah madu yang kami targetkan adalah konsumen untuk semua kalangan, baik kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas. Untuk target pasar yang dituju adalah seluruh konsumen yang berada di dalam maupun di luar Karangasem. Untuk analisis persaingan, usaha pembudidayaan lebah madu ini
memang sudah banyak yang melakoni, akan tetapi untuk produk lebah madu jenis lebah lokal dan jenis lebah kelanceng masih belum banyak untuk diminati para pesaing, sehingga menjadikan sebuah alternatif yang cukup menjanjikan dalam membuka usaha. Selain hal tersebut, jenis madu yang kami budidayakan memiliki kualitas yang unggul dengan harga yang relatif terjangkau sehingga memberikan peluang usaha pembudidayaan lebah madu tersebut dapat berhasil baik dan dalam tingkat pemasaran di daerah maupun di luar daerah. Untuk strategi pemasaran, kami menggunakan strategi produk, strategi harga, strategi tempat, strategi promosi, strategi orang, strategi fisik, dan strategi proses. Selanjutnya, untuk analisis SWOT, kami menggunakan kekuatan yang terdapat dalam budidaya lebah madu ini, kelemahan yang terdapat dalam pembudidayaan lebah madu ini, peluang yang terdapat dalam pembudidayaan lebah madu ini, dan ancaman yang terdapat dalam pembudidayaan lebah madu ini. Untuk kekuatannya sendiri, yaitu madu yang dihasilkan memiliki ketahanan yang lebih lama dan memiliki kualitas unggul dibandingkan dengan madu yang dijual di pasaran atau di supermarket terdekat. Untuk kelemahannya, minimnya pengetahuan masyarakat desa Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Bali dalam proses pengolahan madu lebah, sehingga kurangnya minat dari masyarakat dalam mengembangkan usaha pembudidayaan lebah madu yang sebenarnya memiliki potensi usaha yang memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan. Selain itu, minimnya jumlah madu yang dihasilkan dari usaha pembudidayaan lebah madu dibandingkan dengan jumlahnya peminat madu. Untuk peluangnya dalam usaha pembudidayaan lebah madu jenis lokal dan jenis kelanceng ini memiliki peluang usaha yang sangat menjanjikan. Dengan belum banyaknya para pesaing dalam usaha tersebut menjadikan usaha pembudidayaan lebah madu tersebut sebagai salah satu alternatif bisnis yang menguntungkan untuk masyarakat. Selain hal tersebut, seperti yang kita ketahui, madu jenis lebah lokal dan lebah kelenceng sangat sulit didapatkan, ditambah dengan harga yang terbilang terjangkau membuat madu jenis lebah lokal dan jenis lebah kelenceng sangat diminati khususnya masyarakat Indonesia. Dan untuk ancamannya sendiri, banyaknya madu olahan yang diproduksi oleh pabrik dengan harga yang relatif murah menambah persaingan madu murni jenis lebah lokal dan lebah kelenjeng yang mudah ditemui di pasaran maupun di supermarket. Baik, untuk materi yang selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis produk, yang dimana dalam analisis produk tersebut terdapat lokasi produksi, kapasitas produksi, bahan baku untuk produksi, beserta proses produksi. Yang dimana lokasi produksi terdapat di Desa Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Bali. Untuk kapasitas produksinya di sini masing-masing berbeda. Setiap tahap produksinya, yang dimana diperkirakan dalam jangka waktu 9 bulan dapat melakukan 3 kali produksi, yang dimana dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa usaha ini dapat memproduksi produk madu dengan kurun waktu 3 bulan sekali. Dalam tahapan produksi, usaha ini memiliki kapasitas jumlah produksi yang berbeda, di mana halnya dikarenakan seperti yang kita ketahui, lebah akan berkembang biak dengan menghasilkan anak lebah yang baru yang kemudian akan berproses menjadi lebah penghasil madu. Dalam kurun waktu 9 bulan, terdapat 3 kali masa produksi, yang dimana pada masa awal produksi madu akan menghasilkan bisa mencapai 30 botol dengan isian madu sebanyak 650 ml per botolnya. Untuk selanjutnya, tahap kedua, kapasitas produksi bisa mencapai kira-kira 70 botol dengan isian madu 650 ml per botolnya. Dan pada tahap ketiga produksi akan bisa menghasilkan 100
botol madu dengan isian madu 650. Maka jumlah produksi dalam waktu 9 bulan dari periode pertama sampai periode ketiga adalah sebanyak 200 botol dengan isian 650 ml per botolnya. Yang dimana penghasilan ini menggunakan satu rumah lebah madu dan 30 buah paket koloni lebah. Nah, jika kita memakai semakin banyak alat dan paket koloni lebah yang kita miliki, maka semakin banyak juga penghasilan yang kita dapat dalam proses pembudidayaan lebah madu ini. Untuk sumber bahan bakunya sendiri, sumber bahan baku jenis lebah lokal dan jenis lebah kelenceng ini didapatkan melalui para petani lebah di desa Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Untuk makanan lebah madu mudah didapatkan dikarenakan di desa ini merupakan desa yang subur yang banyak ditanami bunga-bunga yang dimana bunga dan lebah merupakan bahan baku utama untuk proses budidaya ini yang dimana bunga juga disukai oleh lebah madu. Oleh karena itu desa ini cocok dijadikan tempat pembudidayaan lebah madu jenis lebah lokal dan jenis lebah kelanceng. Untuk selanjutnya yaitu proses produksi, yang dimana pada proses produksi ini memiliki 4 tahapan. Yang tahapan pertama yaitu pemilihan bibit yang unggul, yang kedua yaitu proses pemeliharaan bibit lebah, yang ketiga yaitu proses panen, yang keempat yaitu proses pengemasan produk. Yang dimana pada proses pertama yaitu pemilihan bibit yang unggul merupakan tahapan pertama untuk mencapai keuntungan di kemudian hari. Dikarenakan jika kita memiliki bibit yang unggul, maka kedepannya kita akan juga mendapatkan hasil madu yang unggul pula. Untuk proses kedua yaitu proses pemeliharaan bibit lebah. Proses pemeliharaan bibit lebah madu bisa kita lakukan dengan membersihkan bagian rumah lebah dan dari rumput maupun rayap atau serangga. Selain itu, pemeliharaan bibit lebah atau lebah madu bisa dilakukan dengan memberikan makanan buatan setiap 1 kali dalam seminggu sebagai menunjang pertumbuhan lebah madu. Untuk tahapan ketiga yaitu proses panen. Pada proses panen, dalam proses panen, para pekerja diharapkan menggunakan peralatan seperti pakaian anti sengatan lebah, sarung tangan dan pelindung lainnya untuk digunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu pada proses panen diharapkan juga harus memperhatikan kebersihan dalam proses produksi agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik saat proses pemanenan. Untuk yang ketiga yaitu proses pengemasan produk, yang dimana pada proses pengemasan produk para pekerja juga diharapkan menjaga kualitas dan kebersihan produk yang akan dikemas agar memiliki kualitas yang unggul dan bisa diminati oleh para konsumen. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sumber daya manusia. Di dalam suatu usaha tentunya sangat memerlukan suatu organisasi yang mampu menjamin kelancaran baik dari segi produksi sampai dengan tahap pemasaran kepada pihak para konsumen. Adapun struktur organisasi yang ada di dalam usaha pembudidayaan lebah madu ini, yang dimana ada manajer utama yang merangkap sebagai manajer keuangan dan manajer produksi. Yang kedua yaitu ada manajer pemasaran, yang selanjutnya yaitu ada 2 orang karyawan. Nah, untuk satu manajer utama yang merangkap manajer keuangan dan manajer produksi bertanggung jawab mengontrol atau mengelola bisnis secara keseluruhan seperti merancang menggunakan bahan baku dan alat yang akan digunakan pada saat melakukan aktivitas kerja. Bertanggung jawab dan mendesain produk agar menarik
bisa menarik konsumen, dan juga bertanggung jawab atas perencanaan dan pengambilan suatu keputusan untuk dapat mengembangkan usaha pembudidayaan madu lebah ini. Selain itu, manajer utama juga merangkap sebagai manajer keuangan untuk bertanggung jawab untuk mencatat segala sesuatu mengenai pengeluaran maupun pendapatan penjualan yang diperoleh dalam usaha pembudidayaan lebah madu ini. Selain itu, manajer utama juga merangkap sebagai manajer produksi yang bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem produksi lebah madu secara keseluruhan dan bertanggung jawab mengecek bahan baku yang diperlukan dan peralatan-peralatan yang akan digunakan tersebut. Untuk manajer pemasaran bertanggung jawab membuat strategi pemasaran di media sosial maupun secara langsung untuk mempromosikan produk madu yang kita miliki agar bisa diminati oleh para konsumen. Selain itu, manajer pemasaran dalam usaha kita bertanggung jawab dalam membina hubungan baik dengan para konsumen agar konsumen merasa puas dengan layanan saat melakukan pemasaran. Untuk dua karyawan tersebut bertugas untuk membantu segala sesuatu yang dikerjakan mulai dari tahap awal hingga tahap akhir produksi agar produk madu siap dipasarkan ke para konsumen. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai rencana pengembangan usaha, yang dimana dalam rencana pengembangan usaha ini terdapat 4 strategi, yang dimana strategi pertama yaitu strategi pemasaran, strategi kedua yaitu strategi produksi, dan strategi ketiga yaitu strategi organisasi dan SDM, yang keempat yaitu adalah strategi keuangan, yang dimana dalam strategi pemasaran usaha pembudidayaan madu ini membuat berbagai konten yang menarik, brosur maupun video-video yang menarik yang bisa memikat para konsumen agar bisa membeli produk yang kita miliki. Untuk strategi promosi dilakukan dengan mengembangkan pembudidayaan lebah madu jenis lebah lokal dan jenis lebah kelanceng ini sehingga dapat memproduksi produk madu yang memiliki kualitas dengan memilih bibit koloni madu yang unggul. Seperti itu, untuk menciptakan madu lebah yang unggul diperlukan juga peralatan dan perawatan yang menjaga kebersihan agar bisa menciptakan produk madu yang memiliki kualitas unggul sehingga para konsumen yang mengkonsumsi produk madu yang kita miliki tidak merasa kecewa dengan kualitas produk madu yang ada di pasaran. Untuk strategi organisasi dan SDM dalam menjalankan serta mengembangkan usaha pembudidayaan lebah madu ini, strategi organisasi dan SDM yang dilakukan oleh pihak pemilik usaha dengan memilih serta mengembangkan potensi kualitas SDM yang telah direkrut oleh pihak pemilik usaha sehingga SDM dapat dilatih secara maksimal agar memungkinkan hasil produksi yang dikelola sesuai dengan standar yang diinginkan. Untuk strategi keuangannya, dalam usaha ini menjalankan serta mengembangkan usaha pembudidayaan lebah madu ini, strategi keuangan yang dilakukan oleh pihak pemilik usaha adalah dengan menambahkan modal usaha dari milik dana sendiri sehingga pihak pemilik usaha juga mencari tambahan dana dari para pihak investor yang ingin berkontribusi dan bekerja sama untuk mengembangkan usaha budidaya lebah madu ini dengan menanam sejumlah uang investasi mereka untuk memajukan usaha budidaya lebah madu ini untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin di kemudian hari. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan teknologi informasi. Dalam proses pengembangan pembudidayaan lebah madu jenis lebah lokal dan jenis lebah kelanceng, perlunya pemanfaatan teknologi informasi untuk lebih menunjang pengembangan usaha lebah madu ini. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut diupayakan oleh pihak pemilik usaha untuk kemajuan usaha yakni dilakukan dalam beberapa bidang yaitu ada 4 bidang, yaitu bidang pemasaran, bidang produksi, bidang keuangan, dan bidang pengembangan produk. Yang dimana dalam bidang pemasaran untuk mengetahui serta menemukan strategi pemasaran yang tepat di berbagai situs online. Selain itu, manfaat
bidang pemasaran. Selain itu, manfaat teknologi dalam bidang pemasaran yaitu mencari berbagai peluang pasar di situs online yang cocok untuk target pasar yang ingin kita tuju. Untuk bidang produksi, pemanfaatan teknologi informasi di bidang produksi yaitu untuk mencari peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam usaha melalui situs pembelajaran online. Untuk bidang keuangan, pemanfaatan teknologi di informasi dalam bidang keuangan yaitu mempermudah dalam menghitung pemasukan serta pengeluaran dalam usaha pembudidayaan lebah madu dengan menggunakan teknologi seperti komputer atau laptop, sehingga mempermudah dalam mengetahui data keuangan atau laba rugi yang diperoleh di dalam usaha yang kita jalankan seperti sekarang ini. Yang keempat yaitu pengembangan produk. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan produk yaitu mempermudahkan dalam menginovasikan berbagai desain yang cocok digunakan untuk memikat para konsumen agar tertarik dengan produk madu yang kita miliki. Adapun analisis keuangan usaha, di sini sudah dipaparkan rincian biaya yang diperlukan untuk modal awal. Di sini modal awal yang kita perlukan yaitu modal untuk pembelian alat tetap dan modal untuk biaya operasional. Di mana untuk alat tetap kita memerlukan modal sebesar 8.426.500, di mana kita sudah mendapatkan alat perlengkapan untuk pembudidayaan lebah madu tersebut. Untuk modal operasional kita memerlukan modal awal sebesar 7.430.000, dan di sini biaya modal sebanyak itu untuk diperlukan selama 9 bulan selama proses 3 kali produksi madu yang meliputi gaji karyawan, pembelian nota atau pulpen, biaya perjalanan, biaya air dan listrik, dan biaya produksi. Untuk kebutuhan modal awal yang kita perlukan yaitu kita bisa menjumlahkan biaya tetap dengan biaya operasional. Seperti yang kita ketahui, biaya tetap yang sesuai dengan rincian biaya di slide selanjutnya sebesar 8.426.500, sedangkan untuk biaya operasional sebesar 7.430.000. Kita bisa menambahkan biaya tetap dengan biaya operasional dan menghasilkan total kebutuhan modal awal yang sebesar Rp15.856.500. Untuk rencana penerimaan, dalam jangka waktu 9 bulan kita bisa hanya melakukan 3 kali produksi, dikarenakan setiap 1 kali produksi memerlukan waktu 3 bulan. Untuk produksi pertama, hasil yang kita dapatkan yaitu dengan biaya tetap dan bahan baku yang kita punyai. Dari slide sebelumnya, kita bisa menghasilkan produksi pertama sebanyak 30 botol dengan isian 650 ml. Untuk produksi kedua, semakin meningkatnya perkembangbiakan lebah yang ada, maka akan menghasilkan madu yang lebih banyak juga, maka akan meningkatkan kapasitas produksi. Nah, untuk produksi kedua kita mendapatkan 70 botol dengan isian 650 mili per botolnya. Untuk produksi ketiga kita mendapatkan 100 botol dengan isian 650 mili per botol. Nah, untuk jumlah total produksi yang didapatkan selama 9 bulan sebanyak 200 botol. Yang dimana 200 botol bisa kita dapatkan dari jumlah produksi pertama, kedua, dan ketiga. Akan menghasilkan 200 botol. Untuk 1 botol madu yang isian 160 ml dibanderol dengan harga sebesar Rp110.000. Jadi keuntungan penerimaan yang diperoleh selama 3
kali periode produksi 9 bulan dengan asumsi semua madu terjual, yaitu kita bisa mengalihkan harga madu per botol dengan jumlah madu yang kita hasilkan sebanyak yaitu Rp110.000 dikali 200 botol. Maka hasil yang kita peroleh selama 9 bulan dalam proses pembudidayaan madu yaitu keuntungan yang kita peroleh yaitu sebesar Rp22 juta. Adapun benefit cost ratio yang dimana kita bisa cari dari hasil usaha dibagi dengan biaya produksi, yang dimana hasil usaha sudah kita hitung keuntungan yang kita dapat selama 9 bulan yaitu 22 juta dibagi dengan biaya produksi, biaya awal yang kita butuhkan sebesar Rp15.856.500 akan mendapatkan hasil 3,5, yang dimana arti dari 3,5 ya ini adalah dari sebanyak pengeluaran Rp15.856.500 biaya yang kita keluarkan akan diperoleh hasil usaha 1,3 kali lipat sehingga layak untuk diusahakan. Nah, sehingga pembudidayaan lebah madu ini layak untuk kita jadikan sebagai peluang usaha untuk membantu perekonomian masyarakat. Jika produksi lebah madu semakin meningkat, maka akan semakin meningkat pula juga keuntungan yang kita dapat. Untuk keuntungan ini tergantung dengan jumlah kapasitas paket koloni yang kita miliki. Selanjutnya yaitu ada return of investment, yang dimana kita bisa hitung dari laba dibagi biaya produksi dikali 100%, yang dimana laba yang kita peroleh selama 9 bulan yaitu sebanyak Rp6.143.500, sedang dibagi dengan biaya produksi. Seperti yang kita ketahui, biaya produksi yang kita butuhkan untuk modal awal sebesar Rp15.856.500. Nah, untuk ini dikali 100% dan akan mendapatkan hasil sebanyak 38,744%. Artinya dari sebanyak biaya yang dikeluarkan akan diperoleh keuntungan sebesar 38,744% untuk pengeluaran modal usaha yang cukup efektif. Maaf untuk salah pembacaan saya. Nah, di sini ada tabel pengeluaran dan penerimaan selama 3 kali periode produksi yang selama 9 bulan. Di sini sudah dijelaskan berapa keuntungan yang kita dapatkan. Nah, untuk yang tadi laba yang kita dapatkan sebesar Rp6.143.500 kita dapatkan dari hasil Rp5.220.000 ditambah dengan Rp8.400.000 dikurang dengan Rp7.476.500 akan menghasilkan jumlah sebanyak 6 juta, laba yang sebanyak Rp6.143.500, sehingga laba yang kita terima selama 9 bulan akan sebanyak Rp6.143.500. Berdasarkan tabel di atas, dengan asumsi bahwa produk terjual habis, maka usaha ini sangat baik, efektif, serta menjanjikan keuntungan. Terlebih apalagi jumlah produksi ditingkatkan, maka secara otomatis keuntungan yang diperoleh juga meningkat. Dengan analisis profit ini memungkinkan usaha ini dapat dikembangkan serta dengan karyawan yang lebih banyak. Dan jika masyarakat yang ingin belajar
mengenai keuntungan atau pelatihan bagaimana cara pembudidayaan lebah madu akan bisa kita bantu dan kita ajarkan sebaik mungkin. Baik, untuk materi yang selanjutnya, dan ini merupakan materi yang terakhir, yaitu mengenai analisis dampak dan resiko, yang dimana dalam analisis dampak dan resiko kita akan menjelaskan mengenai dampak usaha, resiko usaha, dan antisipasi resiko, yang dimana dalam dampak usaha merupakan hasil yang ditimbulkan dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh manusia. Jika dikaitkan dengan usaha pembudidayaan lebah madu jenis lebah lokal dan jenis lebah kelanceng, pastinya memberikan beberapa dampak yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan, baik dampak bagi masyarakat, lingkungan, maupun para pesaing. Bagi masyarakat, yaitu masyarakat diberikan peluang kesempatan untuk mencoba mempelajari usaha khususnya di bidang pembudidayaan lebah madu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga menunjang perekonomian masyarakat di desa tersebut. Yang kedua yaitu dampak bagi lingkungan, yaitu suatu usaha yang dijalankan oleh manusia pastinya memberikan dampak bagi lingkungan sekitar. Hal ini dapat dilihat dari hasil limbah yang dihasilkan dari suatu usaha produksi yang dijalankan. Tetapi berbeda dengan usaha pembudidayaan lebah madu ini, yang dimana tidak sama sekali memberikan limbah produk yang berbahaya bagi lingkungan, sehingga usaha ini dijalankan tidak akan merusak lingkungan sekitar. Hal ini dapat dibuktikan dengan proses produksi madu lebah dari tahap hingga tahap akhir tidak memakai bahan-bahan berbahaya atau bahan-bahan kimia yang dapat merusak lingkungan sekitar. Selanjutnya, dampak bagi para dunia pesaing, yaitu dalam pengembangan usaha pembudidaya lebah madu ini pastinya memiliki persaingan dengan produk madu olahan pabrik yang banyak tersebar di pasaran, serta memiliki harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga produk madu murni pada umumnya. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan strategi dari kita sendiri, pemilik usaha, untuk bisa menyeimbangi persaingan produk madu yang ada tanpa mengurangi kualitas madu murni yang akan diproduksi nantinya. Selanjutnya yaitu ada resiko usaha. Jika kita menjalankan suatu usaha, harusnya mempertimbangkan risiko dari usaha yang dijalankan, sehingga tidak menjadikan kebangkrutan yang ditimbulkan dari ketidakpastian pemilik usaha. Seperti yang kita ketahui, setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh para pemilik usaha pastinya memberikan dampak, baik dampak kemajuan usaha maupun kegagalan suatu usaha. Hal ini seiring kali menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh para pemilik usaha, tentunya juga sebagai pemilik pembudidayaan lebah madu. Ada 3 kelompok, 3 faktor resiko usaha yang dihadapi oleh pemilik usaha khususnya dalam pembudidayaan lebah madu tersebut, yaitu yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang kedua yaitu faktor alam, yang ketiga yaitu faktor persaingan. Untuk yang selanjutnya yaitu antisipasi resiko, yang dimana antisipasi resiko sangatlah penting dilakukan oleh pemilik usaha untuk mencegah timbulnya suatu kegagalan atau kerugian dalam usaha yang kita akan jalankan. Dengan mengetahui resiko yang mungkin terjadi di masa mendatang, kemungkinan para pemilik, tentunya pemilik usaha pembudidayaan lebah madu ini akan waspada serta mengantisipasi resiko yang akan datang dalam usaha yang dijalankan, sehingga diperlukan solusi atau alternatif terbaik sehingga mampu menjamin tidak adanya kegagalan serta kerugian yang ditimbulkan dari menjalankan usaha produk lebah madu ini. Alternatif atau
antisipasi yang dilakukan oleh pemilik usaha pada budidaya lebah madu tersebut, yakni di mana melakukan penambahan kapasitas jumlah produksi madu agar sebanding dengan jumlah permintaan para konsumen, serta dengan lebih meningkatkan strategi penetapan harga jual madu agar tidak mencolok dibandingkan produk madu olahan pabrik lainnya. Baik, sekian, terima kasih atas presentasi yang saya berikan. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akan akhiri dengan Parame Santi. Om Santi Santi Santi.